Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 23150611018 dari kelompok 2B Praktikum Teknik Digital Modul 4 dengan judul Counter. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua buah rangkaian counter. Rangkaian pertama yang akan saya jelaskan yaitu synchronous counter up dan rangkaian kedua yang saya jelaskan adalah asynchronous counter up. Baik, dapat kita lihat di sini merupakan bentuk dari rangkaian synchronous counter up. Eh, Dapat kita lihat pada rangkaian ini terdapat beberapa unsur pembentuk. Yang pertama ada 4 buah rangkaian JK flip-flop dengan nomor IC 74LS76. Kemudian satu buah logic state yang berguna sebagai pulsa input sehingga eh, logic state inilah yang mengatur keluaran yang eh, terjadi pada rangkaian ini. Kemudian ada 4 buah logic probe yang menjadi output pada masing-masing rangkaian JK flip-flop dan juga dua buah gerbang R dengan format nama U3 dan U4 sebagai penstabil output yang dihasilkan dari uh, rangkaian JK flip-flop U2A dan juga rangkaian JK flip-flop U2B. Baik, sebelum itu uh, karena ini merupakan rangkaian synchronous up dan juga IC JK flip-flop yang digunakan adalah 74LS76, maka uh, output dari rangkaian ini sendiri akan di-trigger atau menggeser ke kanan apabila kita mengatur nilai pulsa inputannya ketika 0. Dan juga karena ini merupakan rangkaian sinkronus, maka bentuk dari rangkaian ini adalah paralel, di mana pulsa inputan mengalir ke seluruh bagian inputan clock pada masing-masing rangkaian JK flip-flop itu sendiri. Dan juga karena inilah counter up, maka inputan itu dimulai dari digit biner terkecil hingga digit biner terbesar. Baik, kita akan menjalankan program dari rangkaian ini. Dapat kita lihat kondisi awal dari rangkaian ini adalah 0, 0, 0 dan 0. Dapat kita lihat dari dari bawah ke atas secara berurutan sesuai dengan kondisi awal dari uh, nilai desimal 0, nilai digit binarnya adalah 0000. Kemudian apabila kita mengatur pulsa inputannya ke 1 sehingga nilainya disimpan ke dalam clock dan kemudian kita akan men-triggernya kembali mengaturnya ke nilai 0, maka output yang terjadi adalah output pada key dari rangkaian sikap flip-flop U1A akan menjadi 1 dan untuk key aksennya menjadi 0. Mengapa? Karena sesuai dengan prinsip kerja dari rangkaian sikap flip-flop sendiri, bila kedua inputan bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah tugel. Jadi, dapat kita lihat output ini mengalir ke logic probe D, sehingga output dari logic probe D ini akan bernilai 1. Kemudian, selain itu tidak ada mengalami perubahan apapun, karena uh, inputan dari rangkaian setelahnya itu masih uh, kedua inputan CK-nya masih bernilai 0 atau no change sehingga tidak mengalami perubahan apapun. Oke, sesuai dengan apa yang saya katakan. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita lihat outputnya mengalir ke key, key menghasilkan output satu. Output satu di key ini mengalir ke kedua inputan JK flip-flop dari rangkaian U1B. Sehingga kedua inputan JK dari rangkaian U1B ini mendapatkan tegangan arus satu dan juga mengalir ke rangkaian gerbang N U3. Baik, kita akan kembali mengatur pulsa inputan ke satu dan kita trigger. Nah, yang terjadi adalah nilai dari pulsa inputan ini men-trigger inputan yang ada di gerbang, maaf, yang ada di rangkaian JK flip-flop U1B ini. Sehingga ketika dia men-trigger, menghasilkan output, menghasilkan inputan satu pada clocknya, output yang dihasilkan adalah toggle. Output tersebut mengalir ke logic probe C, yang dimana eh, setelah itu untuk rangkaian jika blok satu a sendiri itu kembali tunggal sehingga output yang dihasilkan pada key adalah 0, untuk key aksen sendiri adalah 1. Dan karena rangkaian jika blok U1B ini mengaliri arus positif, maka juga mengenai ke gerbang N yang ada di U3. Baik, kembali kita atur pulsa inputannya. Baik, eh, di sini kita lihat bila pertama kali kita melihat dari rangkaian JKP 1A, maka output yang dihasilkan sudah pasti key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Maka key ini masuk ke dalam kedua inputan JK flip-flop U1B dan
eh, namun masih belum mengalami perubahan karena tentu saja ketika kita melakukan trigger, karena ini kedua inputannya adalah no change sehingga masih mengambil dari nilai inputan sebelumnya. Namun bila kita lihat di sini, dia akan mengalir ke kedua inputan ini. Kemudian juga dia mengalir ke inputan dari gerbang NU3. Maka eh, percobaan ini masih menghasilkan output yang tetap pada rangkaian Q1B dan akan mengubah output dari rangkaian Q1A itu menjadi satu melalui output key-nya. Oke, di sini dapat kita lihat eh, output yang dihasilkan dari key itu berubah, namun untuk key dari U1A itu berubah, namun untuk dari rangkaian JK flip-flop U1B ini masih belum mengalami perubahan karena kedua inputan yang sebelumnya adalah no change. Baik. Kemudian uh, apabila saya memilih untuk nilai pusat inputan yang satu dan dapat kita lihat di sini, nah, bila saya men-trigger pulsa inputan ini ke nol, maka output yang dihasilkan adalah toggle. Jadi key akan bernilai nol, key aksen akan bernilai satu. Kemudian untuk rangkaian jika flip-flop satu B sendiri ini dia akan bernilai 0 key-nya juga dan key aksennya akan bernilai satu. Namun, karena kedua output yang dihasilkan dari rangkaian U1A dan U1B ini sebelumnya bernilai satu, maka dia akan masuk ke dalam rangkaian jika flip-flop U2A. Yang dimana bila saya men-trigger usaha inputan ini, output yang dihasilkan dari rangkaian U2A ini adalah toggle, sehingga dia memberikan hasil terhadap output key-nya menjadi satu, mengalir ke logic probe B, dan untuk key aksennya bernilai nol. Sehingga output yang dihasilkan dari percobaan inilah U1 bernilai nol, U1B bernilai nol, U2A bernilai satu, dan U2B masih bernilai nol. Oke, kita kembali lanjut. Uh, Kemudian saya akan melakukan pengaturan pulsa inputan kembali ke nilai satu. Namun sebelum itu dapat kita lihat dari semua rangkaian ini, apabila saya mengatur ke satu, maka yang mengalami perubahan itu hanyalah JK Flip U1A. Karena inputan dari rangkaian JK Flip U1B, U2A, dan juga U2B itu masing-masingnya adalah nol atau bisa kita katakan no change. Sehingga yang berubah pada percobaan ini hanyalah rangkaian JK Flip U1A yang mengalir ke logic probe D bernilai satu. Oke, kita lanjut. Saya melakukan pengaturan terhadap pulsa inputan, saya atur ke nilai satu. Kemudian dapat kita lihat di sini. Terjadi eh, perubahan lagi pada rangkaian JK U1A dan U1B. Di mana output dari rangkaian ini sudah pasti tunggal karena kedua inputannya satu. Maka rangkaian ini yang mengalir ke logic probe C akan bernilai satu. Dan rangkaian JK flip-flop U1A ini mengalir ke logic probe D akan bernilai nol. Oke, kembali saya atur lagi. Dapat kita lihat di sini juga masing-masing dari rangkaian jika PVP ini mengaliri arus positif ke dalam gerbang N. Rangkaian jika PVP 1B mengalir arus positif ke dalam gerbang N dan juga yang U3 dan juga rangkaian JKP U2 ini mengaliri arus positif ke dalam JKP rangkaian gerbang NU4. Apabila saya melakukan trigger terhadap uh, pulsa inputan ini, maka yang berubah pada rangkaian percobaan ini hanyalah jika flip flop 1A yang mengalir ke logic probe D akan bernilai satu. Oke, saya akan lanjut. Saya atur kembali dan dapat dilihat setiap inputan dari masing-masing uh, rangkaian ini mendapatkan arus positif dan juga mendapatkan arus positif dari pulsa inputannya. Artinya dari semua output yang dihasilkan apabila saya melakukan trigger atau penggeseran terhadap pulsa inputan, maka hasil yang didapatkan adalah berbanding terbalik dengan uh, inputannya. Sehingga output dari rangkaian jika flip 1A yang mengalir ke logic probe D adalah nol, output ini ya nol, output B nol, dan rangkaian jika flip U2B yang mengalir ke logic probe A akan bernilai satu. Mengapa? Karena hal ini eh, seperti yang dapat kita lihat pada percobaan sebelumnya, rangkaian jika flip-flop U1B ini sudah mengaliri arus positif ke gerbang N, jika flip-flop U2A ini sudah mengaliri arus ke gerbang NU4. Sehingga hanya diperlukan satu percobaan lagi untuk mengaliri arus positif ke dalam gerbang N ini, dan
Kemudian gerbang N ini menghasilkan output yang mengaliri arus positif ke dalam gerbang N U4, sehingga gerbang N ini mengeluarkan output yang menjadikan inputan J dan K ini dialiri oleh arus positif. Oleh karena itu output dari rangkaian ini secara berurutan dari bawah ke atas adalah 1000. Oke. Kemudian kembali saya atur, dapat kita lihat pada percobaan ini dari rangkaian jika flip ini sendiri yang mengalami perubahan sudah pasti adalah jika flip flop U1A karena kedua inputan itu bernilai 1 dan hanya perlu dilakukan trigger terhadap pulsa inputan maka output yang dihasilkan adalah 1. Karena dari semua rangkaian jika flip ini inputannya adalah 0 sehingga tidak mengalami perubahan atau dapat kita katakan sebagai no change. Oke, saya akan kembali mengatur. Nih, sudah dapat kita lihat bahwa output pada rangkaian ini mengaliri arus listrik ke dalam inputan JK flip flop U1B dan juga mengaliri arus listrik ke dalam salah satu inputan gerbang N3. Apabila saya melakukan trigger terhadap pulsa inputan ini, maka output dari rangkaian ini berubah menjadi 0. Output dari rangkaian jika flip flop U1B ini akan berubah menjadi 1. Mari kita lihat. Oke, seperti yang dapat kita lihat, yang sebelumnya inputan dari gerbang eh, maaf, yang sebelumnya inputan output yang dihasilkan dari rangkaian jaga flip ini bernilai 1 mengalir ke inputan gerbang NU3 yang di atas, ini menjadi 0, menyesuaikan dengan output yang dihasilkan, yaitu adalah 0. Kemudian, di sini dapat kita lihat, apabila saya melakukan trigger, maaf, apabila saya mengatur nilai pulsa inputan, dari semua rangkaian jika flip ini mengalami perubahan, tentu saja hanya rangkaian jika flip flop U1A, karena kedua inputannya adalah tunggal, yang juga telah diberikan arus positif oleh eh, pulsa inputan sehingga hanya perlu melakukan trigger mengatur nilainya ke 0 dan output yang dihasilkan adalah 1 sehingga output yang dihasilkan dari percobaan rangkaian ini adalah 1, 0, 1 dan 1 dapat kita lihat. Oke, nah setelah output yang dihasilkan dari rangkaian yang tadi menghasilkan arus 1 dan juga karena sebelumnya percobaannya rangkaian ini kedua inputannya adalah no change sehingga tidak mengalami perubahan terhadap outputnya yang menjadi input pada rangkaian NU3. Serta setelah saya melakukan percobaan itu, output yang dihasilkan dari rangkaian JK Velvo U1A ini menghasilkan arus listrik positif yang mengalir ke kedua inputan JK yang ada di rangkaian JK Velvo U1B dan juga salah satu inputan dari gerbang M. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang ini adalah 1, mengalir ke gerbang NU4. Dan kita hanya tinggal memerlukan satu inputan lagi untuk menghasilkan output pada rangkaian JK Velvo U2B ini, yang dimana sini juga kita sudah mendapatkan arus positif dari rangkaian JK U2 ini, yang artinya kita hanya perlu melakukan satu percobaan lagi. Apabila saya mengatur, maka output yang dihasilkan dari masing-masing rangkaian untuk rangkaian JK1A 0, JK1B 0, JK2A 1, dan JK1A masih tetap 1 karena inputannya nggak change. Oke, kita lanjut. Saya kembali mengatur pulsa inputan ke nilai 1. Dapat kita lihat dari semua rangkaian di sini, karena semuanya telah mengalami toggle sehingga masing-masing output yang dihasilkan adalah nol. Menyesuaikan output yang dihasilkan dari masing-masing rangkaian JK Flip Flop, maka inputan yang dihasilkan dari gerbang N ini juga nol. Sehingga uh, untuk inputan yang tadi kembali di reset. Baik, saya akan melakukan trigger. Maka output yang berubah dari percobaan ini hanya rangkaian JK Flip Flop 1A karena kedua inputannya bernilai 1 atau toggle. Oke, baik. Kembali saya akan melakukan uh, pengaturan terhadap usaha inputan dari rangkaian JK Flip ini, dapat kita lihat bahwa pada rangkaian ini yang mengalami perubahan adalah rangkaian JK Flip 1A dan JK Flip 1B karena kedua inputannya bernilai 1 dapat kita katakan tunggal. Apabila saya melakukan trigger, output pada rangkaian ini akan bernilai 0 JK Flip 1A dan untuk output pada rangkaian JK Flip 1B yang mengalir ke logic flop C akan bernilai 1. Sehingga output dari rangkaian ini secara berurutan dari bawah ke atas adalah 1, 1, 1, dan 0. Oke, untuk percobaan terakhir,
dapat kita lihat eh, dari semua rangkaian ini yang inputannya hanya yang kedua inputannya dialiri oleh arus listrik positif atau tegangan positif hanyalah radikal flip-flop U1A. Maka dapat saya simpulkan apabila saya melakukan trigger satu kali lagi, maka output yang berubah hanya rangkaian JK flip-flop U1A yang mengalir ke logic code B dari yang kondisi awal sebelumnya 0 ini menjadi satu. Baik, uh, berikut merupakan uh, penjelasan singkat yang telah saya sampaikan mengenai cara kerja dan juga unsur-unsur membentuk dari rangkaian synchronous counter up dan juga bentuk dari rangkaian ini sendiri. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari rangkaian asynchronous counter up itu sendiri. Baik, berikut merupakan bentuk dari rangkaian asynchronous counter up. Dapat kita lihat bentuk dari rangkaian ini sangat berbeda jauh dari rangkaian sebelumnya, di mana tidak ada penstabil output atau dua buah gerbang N, dan juga masing-masing dari rangkaian JK flip-flop yang digunakan oleh rangkaian asynchronous counter up ini memiliki masing-masing power yang dialiri oleh arus tegangan positif. Serta untuk jenis IC sendiri berbeda, yaitu IC dengan nomor seri 4027 dan bentuk dari rangkaian ini adalah serial, di mana output untuk logic probe dihasilkan dari masing-masing key dari JK flip-flop dan untuk key aksennya sendiri mengalir sebagai pulsa inputan untuk rangkaian JK flip-flop selanjutnya. Baik, uh, dapat kita lihat di sini apabila saya menjalankan kinerja dari rangkaiannya, kondisi awal adalah 0000 sesuai dengan hasil konversi dari nilai bilangan desimal ke biner 0000. Kemudian, oh ya, saya lupa bahwa untuk rangkaian IC 4027 ini pulsa inputannya itu akan men-trigger masing-masing rangkaian itu ketika bernilai satu. Sehingga kita lihat apabila saya mengatur nilai inputan dari pulsa inputan bernilai satu, output yang dihasilkan pada key adalah satu, dan untuk key aksen ini bernilai nol. Sehingga ketika key aksen bernilai nol, maka untuk rangkaian selanjutnya tidak dapat di-trigger karena semua inputannya itu tidak bernilai satu atau dapat dikatakan no change. Jadi hanya pada rangkaian CKV41A saja yang mengalami perubahan terhadap inputan. Baik, setelah dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan dari rangkaian CKV41A ini berubah dari 0 ke 1, kemudian saya akan kembali mengatur pulsa inputannya. Baik, di sini kita lihat apabila saya melakukan trigger sekali lagi terhadap pulsa inputan, maka output yang dihasilkan pada key U1A ini akan bernilai 0 dan untuk key aksennya bernilai 1. Sehingga nilai dari arus positif yang dihasilkan oleh key aksen ini menjadi pulsa inputan untuk rangkaian CKV Flop U1B, yang mana rangkaian ini akan menghasilkan output pada key-nya bernilai 1 dan untuk key aksennya bernilai 0. Oke, sesuai dengan apa yang saya katakan, kembali saya akan melakukan uh, pengaturan terhadap pulsa inputannya. Sekali lagi, bila saya mengatur nilai pulsa inputannya ke 1, maka output yang dihasilkan pada rangkaian ini adalah jika V41A pada bagian key-nya akan menghasilkan output 1, yang untuk key aksennya akan menghasilkan output 0. Sehingga ketika output pada key aksen 0, maka kinerja dari rangkaian selanjutnya tidak mengalami perubahan atau toggle karena tidak semua inputannya bernilai 1. Sehingga tidak mengalami perubahan dan output untuk jika blok 1A ini saja yang mengalami perubahan dari 0 ke 1. Baik, kembali saya atur ke 0. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa apabila saya melakukan trigger terhadap nilai pulsa inputannya ke 1, output yang dihasilkan dari JK Flip 1A pada bagian key-nya ini akan bernilai 0 untuk key aksen bernilai 1. Yang dimana output dari key aksen ini akan dijadikan pulsa inputan untuk rangkaian JK Flip 1B. Ketika rangkaian JK Flip 1B menghasilkan output pada bagian key-nya ini akan menjadi toggle sehingga sebelumnya nilainya menjadi dari 1 menjadi 0 dan untuk key aksennya ini menjadi 1. Di mana output dari key aksen jika P41B ini dapat menjadi pulsa inputan kembali pada clock jika flip-flop U2A yang menghasilkan output 1
pada bagian key-nya dan output 0 pada key aksennya. Baik, saya lanjut. Apabila saya kembali mengatur, dan apabila saya mengatur pulsa input NX 1, maka output yang dihasilkan dari rangkaian JK flip-flop 1A pada bagian key-nya bernilai 1, kemudian output pada JK flip-flop 1A key aksennya bernilai 0. Sehingga ketika key aksennya bernilai 0, maka rangkaian selanjutnya tidak akan menghasilkan output toggle. Atau dapat dikatakan kondisi masing-masing inputannya adalah no change, hanya JK flip-flop 1A saja yang mengalami toggle. Baik, sekali lagi saya atur, pulsa inputannya ke nilai 0, apabila saya men-trigger pulsa inputannya ke nilai 1, output yang dihasilkan dari rangkaian JK flip-flop 1A ini pada bagian key-nya akan bernilai 0, dan key aksennya akan bernilai 1 yang dijadikan sebagai pulsa inputan untuk rangkaian JK flip-flop 1B, sehingga rangkaian JK flip-flop 1B bagian key-nya menghasilkan 1, dan bagian key aksennya menghasilkan nilai 0. Dan ketika key aksennya menghasilkan nilai 0, artinya inputan dari rangkaian JK flip-flop 2 ini tidak dapat menjadi toggle atau no change. Jadi yang berubah pada percobaan rangkaian ini hanya JK flip-flop U1A dan juga JK flip-flop U1B. Yang dimana output dari JK flip-flop U1A bernilai 0, pada key-nya mengalir pada key aksen ke inputan pulsa inputannya, dan untuk JK flip-flop U1B bernilai 1. Baik, kita sudah mendapatkan polanya. Bila saya mengatur kembali pulsa inputan ke 0, kemudian apabila saya men-triggernya pulsa inputan tersebut, maka output pada JK flip-flop U1A pada bagian key-nya akan bernilai 1, dan untuk bagian key aksennya bernilai 0. Artinya tidak mengalami perubahan untuk rangkaian JK flip-flop setelahnya, karena pulsa inputan dari output key aksennya sendiri itu bernilai 0. Baik, sekali lagi saya akan trigger. Baik, dapat dilihat polanya di sini nih. Apabila saya melakukan trigger terhadap rangkaian JK flip-flop 1A, maka output dari key-nya bernilai 0. Mengalir ke logic prop B yang akan bernilai 0, key aksen bernilai 1. Ini mana key aksen dan output key aksen dari rangkaian JK flip-flop 1A ini akan menjadi pulsa inputan untuk JK flip-flop 1B. Di mana ketika rangkaian JK flip-flop 1B menghasilkan output, dari bagian key-nya ini sendiri berubah menjadi 0. Untuk bagian key aksennya ini berubah menjadi 1. Masuk sebagai pulsa inputan kembali pada JK flip-flop U2A, dan JK flip-flop U2A menghasilkan output toggle, di mana bagian key-nya ini berubah menjadi 0 dan key aksennya berubah menjadi 1. Sehingga bagian key aksen ini kembali dapat menjadi pulsa inputan bagi rangkaian JK flip-flop U2B yang menghasilkan output key pada rangkaian JK flip-flop U2B yang mengalir ke logic prop A bernilai 1, dan untuk key aksennya sendiri bernilai 0. Oke, kita lanjut. Saya mengatur kembalikan 0. Dapat dilihat dari rangkaian ini, apabila saya mengatur rangkaian JK flip-flop 1A, saya masukkan pulsa inputan bernilai 1, maka output yang dihasilkan pada key adalah 1 dan key aksen bernilai 0. Yang artinya, pulsa inputan pada rangkaian JK flip-flop U1A pulsa inputan pada rangkaian JK flip-flop U1B yang diterima dari output key aksen pada JK flip-flop U1A itu adalah 0, sehingga tidak terjadi perubahan terhadap rangkaian selanjutnya, karena inputan dari JK flip-flop U1A key aksen ini bernilai 0, yang menyebabkan kondisi dari U1B ini adalah no change. Jadi output yang dihasilkan toggle hanya pada rangkaian JK flip-flop U1A yaitu 1. Oke, baik. Kembali saya melakukan trigger terhadap output dari rangkaian JK flip U1A. Apabila saya melakukan trigger, output dari rangkaian JK flip U1A pada key-nya ini bernilai 0, dan untuk key aksennya bernilai 1. Yang mana output key aksen dari JK flip U1A ini dapat mengalir sebagai pulsa inputan pada rangkaian JK flip U1B, dan JK flip U1B ini menghasilkan output toggle, sehingga untuk key-nya ini berubah menjadi 1, dan untuk key aksennya berubah menjadi 0. Sehingga output dari rangkaian ini berubah menjadi 1, dan untuk output dari rangkaian ini berubah menjadi 0. Baik, kembali saya melakukan pengaturan ke nilai 0, digit 0, biner terhadap pulsa inputannya. Apabila saya melakukan trigger terhadap pulsa inputan tersebut, jika U1A ini akan berubah menjadi toggle, sehingga output key-nya ini berubah menjadi 1 dan key aksennya berubah menjadi 0. Yang artinya rangkaian ini saja yang mengalami perubahan, karena output dari key aksen tidak dapat mengubah output dari key aksennya yang menjadi pulsa inputan, tidak dapat mengubah output dari rangkaian JK flip-flop U1B dan seterusnya, karena menghasilkan nilai no change.
Jadi yang berubah hanya pada rangkaian jika flip-flop U1A, yang dimana outputnya adalah satu. Baik, kembali saya lanjut. Dapat dilihat bahwa apabila saya melakukan trigger terhadap rangkaian jika flip-flop U1A melalui pulsa inputan, maka output yang dihasilkan pada key-nya ini bernilai nol dan key aksen bernilai satu. Di mana key aksen pada rangkaian jika flip-flop U1A ini akan menjadi pulsa inputan pada rangkaian jika U1B. Ketika rangkaian jika flip-flop U1B menghasilkan output tunggal, maka maka output key ini akan bernilai nol dan untuk key aksen bernilai satu, yang mana output dari key aksen pada rangkaian jika flip-flop U1B ini dapat menjadi inputan untuk rangkaian jika flip-flop U2 selanjutnya. Ketika rangkaian jika flip-flop U2A menghasilkan output tunggal, maka output yang didapatkan pada key-nya ini bernilai satu dan untuk key aksennya ini bernilai nol. Sehingga ini output dari rangkaian ini akan bernilai satu, output dari rangkaian ini akan bernilai nol dan rangkaian ini akan bernilai nol. Oke, kita lanjut. Kemudian apabila saya melakukan trigger kembali terhadap rangkaian CK flip-flop U1A ini, maka output yang dihasilkan dari key-nya ini akan bernilai satu, mengalir ke logic prop D, dan untuk key aksennya ini akan bernilai nol. Yang artinya hanya rangkaian CK flip-flop U1A ini saja mengalami perubahan pada percobaan rangkaian kali ini, yaitu bernilai satu. Baik, selanjutnya apabila saya kembali melakukan trigger, maka outputnya akan berubah dari 0 ke 1, dari 1 ke 0, dan untuk key aksennya dari 0 ke 1, yang artinya output dari rangkaian CK flip-flop U1A bagian key aksen ini dapat menjadi pulsa inputan pada rangkaian CK flip-flop U1B, dan ketika output rangkaian CK flip-flop U1B ini tunggal menghasilkan output key-nya menjadi 1 dan key aksennya menjadi 0. Sehingga perubahan dari rangkaian CK flip-flop U1B ini adalah 1, dan untuk rangkaian CK flip-flop U1A ini adalah 0. Baik, kembali terakhir percobaan yang dapat saya lakukan apabila saya melakukan trigger terhadap pulsa inputan ini, maka output yang dihasilkan pada rangkaian CK flip-flop U1A ini adalah tunggal, menghasilkan output satu pada bagian key yang mengalir ke logic prop D sehingga bernilai satu, dan untuk rangkaian ini pada bagian key aksennya akan bernilai 0 sehingga tidak dapat menghasilkan output tunggal pada rangkaian CK flip-flop 1B karena output yang dihasilkan adalah 0 menjadi pulsa inputan menghasilkan kondisi no change atau tidak sepenuhnya tunggal. Nah, sehingga output dari percobaan rangkaian ini hanya menghasilkan output satu pada rangkaian JK U1A bagian key-nya yang mengalir ke logic prop D. Baik. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian synchronous counter up dan asynchronous counter up. Eh, Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan juga dimengerti oleh kakak abang dan teman sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Semoga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.